Pemirsa, kisah memilukan anak menganiaya orang tua hingga tewas kembali terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Tarsono yang berusia 69 tahun meregang nyawa setelah ditendang dan dibanting anak kandungnya sendiri. Apa yang merasuki jiwa Tarsono hingga gelap mata menganiaya ayahnya hingga tewas? Berikut sorotan kasus Kabar Utama Pagi hari ini. Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara jadi korban pembacokan orang tak dikenal. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kabar Utama Pagi. Anda kembali di Kabar Utama Pagi, pemirsa. Seorang jaksa pidana umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara jadi korban pembacokan anggota Ormas. Menurut Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi, pembacokan ini dilakukan karena jaksa tersebut berhasil memenangkan kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang membuat terpidana dalam sebuah perkara tidak terima sehingga diduga menyuruh orang untuk melakukan pembacokan. Ke kabar terkait dengan agenda Presiden Prabowo tiba di Malaysia untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi KTT. Koalisi Perempuan Peduli Al-Aqsa KPIPA menggelar peringatan konferensi Asia Afrika ke-70 di Hotel. Kita ke kabar lainnya, maraknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Ketua KSPSI Andi Gani Nenawea meminta perusahaan. Pemirsa, ribuan paket sembako bersubsidi diserbu warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, pemirsa, penjualan paket sembako ini dilakukan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, ribuan paket sembako bersubsidi diserbu warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kita beralih ke kabar mengenai dampak penertiban, pemirsa. Menurut maraknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Baik, pemirsa, usai penertiban lahan negara milik BMKG, permasalahan lain pun timbul. Sejumlah pedagang yang berada di lokasi lahan tersebut harus terkena imbas. Pemirsa, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berencana memanggil kembali Roy Suryo hari ini untuk dimintai keterangan usai dihentikannya penyelidikan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Untuk mengetahui pemanggilan tersebut, kita sudah terhubung dengan Kesia Butar-Butar yang berada di Polda Metro Jaya. Baik, kita akan kembali menghubungi Kesia Butar-Butar di Polda Metro Jaya terkait dengan pemanggilan Roy Suryo terkait dengan kasus ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang dihentikan penyelidikannya. Apakah Roy Suryo CS ini melakukan perlawanan? Kita akan memantau nanti bersama dengan Kesia di sana. Namun terlebih dahulu kita akan informasikan terkait Pengadilan Negeri Mempawah menggelar sidang di tempat